tongkatnya bisa melenyapkan sihirnya dari pasukan Fir'aun, itu tongkat dititipin Nur Muhammad. Hanya dititipi Nur Muhammad bagian kecil saja. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam berlabuh dengan kapalnya dan bersama orang-orang sepasang-pasang dengan ombak yang setinggi gunung, tidak tenggelam karena Allah titipkan itu Nur Muhammad. Keselamatan setiap para nabi dan mujizat nabi itu semua ada Nur Muhammad. Begitu pula yang namanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang mau dibakar dengan Raja Namrud, api tidak menyentuh dan api padam semuanya karena diselamatkan, dititipkan Nur Muhammad. Nabi Isa alaihissalam bisa mengobati, menyembuhkan orang sopak, penyakit kusta, lepra, bahkan menghidupkan orang mati. Itu dapat titipan dari Allah Nur Muhammad yang bekerja. Kelebihan para nabi-nabi alaihissalam semua bergerak itu karena ada Nur Muhammad. Ini asal kejadian manusia. Berarti Nur Muhammad, Nabi Muhammad SAW Abul Arwah, bapaknya roh. Jadi semua manusia ini dijadikan Nur Muhammad, maka disebut Abul Arwah. Kemudian Allah jadikan Nabi Adam itu dari tanah, jasad tubuh itu mengambil dari Nabi Adam, disebut Abul Jasad, bapaknya jasad. Jadi kalau kita mukul orang, kita mencelakai orang sampai luka dan berdarah, berarti melukai Nabi Adam alaihissalam. Kalau kita menyakiti hati manusia atau membuat sedih manusia, berarti menyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Karena Abul Arwah, artinya bapaknya arwah, bapaknya roh. Hakikat manusia dijadikan dua bagian, yang satu roh dari Nur Muhammad, sedangkan jasad itu dari Nabi Adam alaihissalam. Ini untuk mencapai mengetahui manusia itu dijadikannya. Ini untuk mencapai ilmu ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Maka terhalang manusia kepada Tuhannya, Nur Muhammad atau roh itu terbungkus oleh hawa nafsu, terbungkus oleh syaitan, terbungkus dari sifat-sifat binatang ternak. Yang keempat, dibungkus dengan binatang buas, yaitu disebutkan di dalam Al-Quran,
mereka itu diibaratkan hawa nafsu seperti anjing yang liar. Itu termasuk dosa besar. Maka Nur Muhammad, roh itu tidak berkuasa karena dikuasai oleh hawa nafsunya. Itu musuh yang besar daripada perang Badar, karena judulnya ini adalah hawa nafsu. Maka hawa nafsu itu bekerja senantiasa mendorong kepada manusia perbuatan keji. Sifat marah dan sifat dendam itu sifat bayyinah binatang buas. Jadi kalau orang dendam, sakit hati sampai di bawah mati, itu sifat termasuk dosa besar. Kemudian sifat binatang ternak itu sifat bagian dari hawa nafsu, ya, memperkaya, mempersenang dirinya walaupun orang lain susah, yaitu orang yang hasud, orang yang dengki, agar orang lain itu tidak bisa merasakan nikmat dia yang dapat nikmat, agar orang lain itu jatuh kedudukannya, dia yang ingin mendudukinya padahal cuma mimpi. Itu orang hasud, itu sifat binatang ternak. Kemudian sifat daripada syaitan, sifat syaitan menggelincirkan manusia. Maka Allah Ta'ala kalau sudah manusia itu digiring oleh nafsunya, bahkan nafsunya menjadi Tuhannya, maka Allah membiarkan mereka tetap sesat. Menurut apapun yang diketahui pengetahuan mereka, kalau manusia itu terhalang daripada hawa nafsunya, walaupun dia beribadah sekian ribu tahun atau sholat sekian tahun, tidak bermanfaat, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam kitab Sultan Aulia Allah Syekh Abdul Qadir Jailani, sesungguhnya manusia itu terhalang dengan Tuhannya, pertama adalah dirinya, yaitu tadi sifat setan yang tidak diketahui, hawa nafsu yang tidak diketahui, sifat binatang ternak yang tidak diketahui, sifat binatang buas. Empat inilah yang menghalangi dirinya untuk mengenal Allah. Kemudian yang kedua, manusia terhalang dengan Tuhannya karena lingkungan dan keadaannya. Jadi manusia yang di hadapannya, yang menjadi pemicu pemikirannya, itu adalah hijab yang besar. Setiap apapun yang mengusik dan mengganggu hati dan pikirannya, itu adalah orang-orang yang sudah terbawa oleh hawa nafsunya. Maka terhalanglah manusia itu dengan Allah, tidak mungkin mencapai maqam fana dan maqam baqa. Padahal ma'rifat kepada Allah Ta'ala disebut tajalli, mengenal Allah, itu bagi orang yang takwa wajib hukumnya.
Setiap manusia yang dijadikan harus berusaha mengenal Allah. Maka 4 tabiat keburukan manusia kebanyakan masuk di dalam sifat binatang ternak. Binatang ternak itu cuma mikir nasib hidup saja. Bagaimana bekerja, bagaimana cari makan, bagaimana tidur, bagaimana kawin, bagaimana punya anak, gimana punya nikmat. Itu binatang ternak. Tidak sampai kepada Allah, bahkan makin jauh dari Allah. Kalau sifat binatang buas yang sedikit itu terus menerus gampang tersinggung dan pemarah. Kalau pemarah berarti sifat binatang buas adalah sifat dendam. Dendam itu akan sampai dibawa mati. Kalau manusia yang 4 perkara ini tidak diketahuinya, sesungguhnya dia makin tersesat di jalan Allah. Jadi ibadahnya itu makin sesat, usahanya pun makin sesat, hidupnya pun sesat, pikirannya sesat, jalannya sesat. Apa yang dimaksud sesat, dia ingkar kepada Allah. Mau tidak mau, itulah nasib manusia yang memiliki sifat dari binatang buas. Maka kesempatan-kesempatan, bahkan di zaman As-Sayyid Al-Imam Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir bin Muhammad bin Ba'alawi, beliau mengatakan, di zaman masaku, di dalam kehidupanku, sudah banyak orang yang murtad, sudah banyak orang yang ingkar kepada Allah. Yang pertama, yang tidak diketahui oleh manusia, bahkan menganggap ringan, menganggap enteng, dan menganggap tidak berarti ucapan dalam lidahnya. Karena lidahnya inilah yang bisa mengeluarkan dari Islamnya, mengeluarkan dari imannya. Satu contoh, dusta. Dosa dusta yang kecil seharusnya dosa itu, tetapi dia terus menjalankan dosa yang kecil itu, maka Allah menetapkan dosa itu menjadi dosa besar. Maka sesuatu dosa yang kecil itu pun menjadi besar bagi Allah apabila dia bangga dengan dosa itu. Dosa di dalam keramaian, berbuat dosa kecil di dalam keramaian, mengganggu orang, atau dia mabuk di tengah jalan, atau dia bernyanyi-nyanyi di jalan, dosa kecil menjadi besar. Maka yang tidak diketahui oleh manusia, dirinya terhalang oleh hatinya, kemudian terhalang oleh makhluknya. Maka dengan demikian, kalau sudah sifat api, ya, marah. Karena sifat api itu enggak pernah turun ke bawah, tapi sifat api, sifat api maunya ke atas. Maka sombong dan takabur iblis tadi enggak mau menyerah, enggak mau taat sama Nabi Adam. Jadi sifat pemarah
sifat tersinggung itu disebabkan sifat api. Sebelum membakar orang lain, dirinya sudah terbakar karena terhalang dirinya kepada orang lain. Karena hakikat yang mukul, hakikat yang marah adalah Al-Qahar, Allah yang maha pemarah dan memukul. Jadi manusia tidak wajib marah, tidak wajib untuk memukul, tetapi itu adalah nama Al-Qahar. Hakikat nama Al-Qahar berarti setiap nama punya sifat. Kalau sifat daripada Allah Ta'ala berarti dia marah karena Allah, dia memukul dan membenci karena Allah, itu Al-Qahar. Tapi kalau pribadinya yang marah, hatinya yang marah, hawa nafsu yang marah, berarti yang marah adalah syaitan. Karena sifat Allah Ta'ala yang jelas memberikan pengampunannya. Jadi manusia tidak akan bisa memaafkan manusia walaupun dia minta maaf sama manusia. Hakikatnya manusia tidak memiliki maaf, karena yang punya maaf adalah Al-Afu, nama Allah yang maha memaafkan. Jadi kalau ada manusia mengatakan hari raya lebaran saya minta maaf, saya memaafkan, dalam bahasa lidahnya, tapi sebenarnya dia berdusta kepada Allah. Karena sesungguhnya dia belum mencapai martabat afwa, artinya mengenal nama Allah. Maka sifat nama dan sifat diberikan kepada manusia afwa, baru bisa memaafkan. Jadi kalau ada orang minta maaf kepada kita, ya saya maafkan kamu, sebenarnya kamu tidak memiliki maaf. Jadi kalau ada orang yang meminta maaf, maka ingatlah al-afwa, sesungguhnya yang memaafkan engkau adalah Allah. Aku mengikuti sifatnya memaafkanmu. Jadi tidak langsung aku maafkan kamu, itu sudah hawa nafsu yang tidak memiliki ilmu. Begitu pula ada orang minta ampun kepada kita, saya mohon ampun atas kesalahan itu, maka dia mengatakan saya mengampuni kamu, dusta. Karena hati kecilmu masih ingat pada saat kamu disalahi dan disakiti. Itu sifat manusia. Tapi kalau kau mengatakan Allah lah yang wajib mengampuni dosa-dosamu, aku percaya dengan Ya Ghafur atau Ya Ghafar, kami mengikuti Allah mengampunimu. Niscaya segala sesuatu yang diberikan kepada manusia atas nama Allah, sifat adalah sifat Allah, bukan manusianya. Seperti orang yang bersyukur, saya sudah bersyukur, sebenarnya kamu tidak bersyukur, karena hakikat bersyukur adalah as-syakur, nama Allah. Jadi kalau Allah Ta'ala tidak memberikan sifat syukur itu kepada manusia, sampai mati tidak ada syukurnya, tetap mengeluh. Satu contoh, kalau kita menginginkan rezeki 2 juta, akhirnya rezeki kita dapat 200.000, padahal disuruh bersyukur, tetap mengeluh. Itu sifat manusia. Sifat maha syukur adalah Allah Ta'ala. Kalau mengetahui Allah, mengenal Allah,
syukur itu adalah hakikatnya nama Allah, sifat pada Nur Muhammad. Nah, kenyataannya Nabi Muhammad memiliki sifat-sifat Allah. Satu contoh, pernah gak kita melihat Nabi itu gak bersyukur? Ada ceritanya? Hadisnya gak ada. Ada nggak Nabi itu nggak memiliki sifat sabar? Pernah dengar Nabi nggak sabar? Ya, karena hakikatnya Nabi itu sabar. Hakikat Nur Muhammad dengan Nur Allah bermesraan. Jadi kalau Nur Muhammad kembali kepada Nur Allah, maka tidak ada yang mustahil. Maka As-Sabur, nama Allah disifatkan pada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang paling tinggi kedudukan